gini, pada saat itu untuk saya bisa berdiri lagi itu saya tuh harus menguatkan, membesarkan hati saya itu dalam hitungan 1, 2, 3 berdiri. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya kuat berdiri. Hujatan paling berat itu buat saya itu adalah saya itu dibilang catwalk, mabok, walk. Terus udah gitu dibilang katanya labak walk gitu. Jadi hujatan-hujatan seperti itu. Oh iya, terus ada di DM saya. Di bayar berapa lo bisa sampai 15 besar ngalahin yang lain-lain gitu. Itu Oke. Kak, ada kejadian kemarin gimana nih? Itu kronologinya seperti apa? jadi sebenarnya kronologinya itu begitu cepat ya. Kronologinya itu adalah ketika saya turun tangga. Jadi kan heel saya tuh stiletto. Memang dia nggak terlalu tinggi, tapi dia itu runcing. Celana yang saya pakai itu ngatung. Jadi heelsnya itu nyangkut di celana. Makanya kalau misalnya mungkin dilihatnya kalau dari depan itu kan orang ngiranya wah Miss Universe Indonesia 2025 kok bisa sih kepilihnya yang nggak bisa catwalk. Bukannya nggak bisa jalan, kalau nggak bisa jalan saya nggak mungkin dari atas itu pasti udah jatuh gitu. Jadi memang ada kejadian itu si esidennya itu adalah si heelsnya itu tuh nyangkut di celana, itu kelihatan banget dari atas dan itu emang berasa dan ada bekas di celananya itu kayak benang ketarik gitu, jadi celananya itu agak gimana ya, ngerapet gitu loh, kayak abis kalau misalnya baju benangnya ketarik gitu. Itu memang posisi curam ya tangganya ya? Cukup curam karena satu tapakan tangga gini itu sekitar 25 cm dan itu kali 14 anak tangga, 14 atau 15-an anak tangga. Dan itu kan bisa dilihat tangga yang ada di PI itu kan bentuknya memang enggak landai tapi agak naik gitu ya. Berundaknya naik gitu. Jadi cukup curam. Tapi sebenarnya sih memang pas JR pun nggak ada kejadian. Tapi ya memang hari apes nggak ada yang tahu. Reaksi yang ada di situ gimana Kak? Semua pada shock, semua pada jadi yang tegang gitu kan. Tapi habis itu mereka langsung meluk saya, terutama untuk sesama finalis itu luar biasa sekali. Sisterhood-nya itu berasa banget. Terus semua tim wardrobe, make up, terus national director, Kak Kelly, Kak Bimo, Kak Ari Untung, itu semuanya, kok Ari Untung sih? Ari itu. Nggak apa-apa bisa dia. National Director, Kak Kelly, terus Kak Bimo, Kak Ari Tulang, semuanya itu pada baik banget sih, langsung nyamperin saya langsung, ayo oke gitu, nyemangatin semuanya. Kak Kirana Larasati juga yang pertama langsung ngemegang saya, mana ya sakit jauh gitu. Itu pengalaman pertama berarti nih? Pengalaman pertama banget karena kan saya itu dulu ikut di dunia pageant-pageantan dan catwalk itu pas saya masih umur sekitar 16-17 tahun ya. Saya udah nggak pernah lagi runway, apalagi untuk menaiki tangga seperti ini. Jadi memang benar-benar pengalaman pertama jatuh di stage itu baru ini, cukup bikin shock juga. Mentalnya agak naik turun juga gitu. Jadi ini emang pengalaman pertama. Sempat nangis atau tetap tegar? Nangis sih pasti ya, tegar itu kan karena kita harus mau gimana pun itu harus berjalan ya. Mau nggak mau kita harus tetap berdiri, kita selesaikan preskon itu sampai pemasangan syas, sampai perkenalan, opening number segala macam itu kan kita harus tetap laksanakan karena kan ini sama aja kita as a team, nggak mungkin saya ada kejadian tuh saya pulang gitu, nggak mungkin banget gitu. Tapi setelah itu nangis nggak terima karena saya itu kan mungkin orang-orang itu cukup meragukan saya ya di dunia pageant gitu kan. Padahal di sini saya punya advokasi yang cukup jelas dan saya rasa Miss Universe itu kan nggak ada batasan usia, terus nggak ada ketentuan-ketentuan yang seperti apa. Siapapun orang yang berkompeten di bidangnya itu boleh mengikuti ajang ini gitu. Jadi buat saya sih hujatan-hujatan itu udah ada dari pertama kali saya ikut masuk. Nah, yang bikin nangis tuh saya bakalan dikatain apa lagi nih sama pageant lovers yang nggak suka sama saya. Tapi cukup dibuktikan dengan lolos di 16 besar ya?
Ya, alhamdulillah sekali diberikan kesempatan oleh seluruh tim dan jajaran Miss Universe Indonesia 2025 untuk masuk ke dalam top 16. Itu udah luar biasa sekali sih. Pembelajaran yang paling berharga apa yang bisa kamu ambil dari momen kali ini? Pembelajaran berharga adalah kalau Kak Bimo bilang jangan takabur. Jadi saya tuh sebenarnya kan maunya itu kan udah di tangga yang bawah-bawah itu mau lurus karena saya mau straight gitu kan. Tapi saya nggak tahu apa namanya bahwa akan ada celana nyangkut tadi. Jadi pembelajarannya itu jangan pernah takabur. Apa yang kita pikirkan itu belum tentu benar. Jadi saya sih lebih waspada, lebih hati-hati dan harus terus belajar sih untuk kedepannya. Karena nih kompetisi yang paling berat di momen kali ini atau di ajang ini apa sih? Kalau kompetisi yang paling berat itu sebenarnya buat saya semua kompetisi bukannya sombong ya gitu. Semua kompetisi itu sama lah, maksudnya ada plus minusnya, ada berat ringannya itu tuh pasti ada gitu kan. Kayak mungkin nanti kan kita dinilai dari catwalknya, terus public speakingnya, terus juga nanti advokasi kita dinilai gitu kan. Ini poin-poinnya. Nah kalau buat saya itu adalah yang paling berat itu di advokasinya. Karena dimana kita itu harus benar-benar mempertanggungjawabkan advokasi kita ini nggak cuman omong-omong doang. Nah, makanya itu juga salah satu yang jadi pertimbangan buat saya untuk ikut ke ajang ini karena saya pun juga harus konsisten bahwa saya harus menjalani advokasi saya ini terus. Karena nih sakit nggak? Masih berasa atau gimana? Kalau sakit itu lebih ke sakit hati ya, karena banyak sekali yang hujat di sosial media itu luar biasa hujatannya. Saya cuma pengen ngomongnya gini, kalau saya yang jatuh kan dinotis seluruh Indonesia. Kalau kalian yang jatuh gimana? Yang pada ngetawain saya. Kalau sakit sakit banget karena itu saya hajar. Saya waktu jatuh itu saya nggak hajar, nggak iniin, nggak titik tumpunya di ankle. Jadi saya itu pengennya ngehantamnya itu yang di area belakang gitu kan, yang di area pinggul ini gitu, tapi nggak tepat, jadi itu agak turun di bawah sini, di paha atas sini, jadi itu memar. Pas setelah itu pas saya buka itu benjol gitu, benjol itu ya segini lah, benjol segini gitu, dan itu warnanya merah kehitaman gitu. Terus tapi alhamdulillah pas di fisio kemarin nggak ada apa-apa, cuman efeknya adalah sekarang ketika saya napak kaki itu bagian telapak kaki itu sakit, yang di bagian sininya itu telapakannya itu agak sakit karena ada uratnya yang Pihak Pigeon sendiri gimana? kalau kalau Tanggung jawabannya atau gimana? kalau ini kan insiden pribadi ya. Jadi memang ini jadi tanggung jawab konsekuensi saya pribadi itu, karena kesalahannya kan pure murni kesalahan saya pribadi. Kalau dari pihak pageantnya itu cukup support, dan Kak Kelly juga sangat mensemangati saya sampai bilang you did it. Like a true queen kalau kata Kak Kelly. Jadi supportnya sangat luar biasa. Tapi kalau tanggung jawab saya pribadi, karena saya kesalahan ini kesalahan pribadi saya. Sempat kepikiran nggak sih dalam hidup akan terjatuh? Enggak, saya nggak pernah ada berpikiran sama sekali. Saya sampai tanya gini, kenapa sih ya Allah harus saya? Saya tuh masuk ke pageant udah dihujat habis-habisan ya, gitu. Padahal kan orang itu kan nggak tahu ya, saya tuh sebenarnya seperti apa gitu. Saya udah dihujat, setiap apapun yang saya kerjakan dihujat gitu kan. Terus kenapa harus saya ini yang jatuh lagi? Kenapa saya gitu, kok kayaknya saya itu jadi makanan buat haters pageant lovers yang nggak suka sama saya gitu. Nggak pernah kepikiran sama sekali kejadian ini. Tapi itu justru mungkin membesarkan hati kamu, atau justru kamu makin tambah kuat dengan adanya mereka. Yes, ini adalah tantangan besar untuk saya, di mana saya ingin membuktikan kepada mereka bahwa saya layak. Mungkin selama ini saya tidak terlihat, tapi dengan ini saya akan membuktikan bahwa saya terlihat kok, saya worth it di sini, saya layak untuk dipertimbangkan di ajang ini. Target terbesar kamu untuk ikut ajang ini apa sih sebenarnya? Goalsnya pengen menang kah, atau justru pengen cari momen penting lainnya dengan melalui lintas ini gitu?
Sebenarnya kalau untuk ikut ajang ini itu buat saya it's not about the crown gitu kan. Bukan tentang mahkota, tapi tentang advokasi saya yang makin banyak dipahami dan juga makin banyak didengar oleh orang. Karena saya membawa dua advokasi, yaitu ada di animal welfare dan juga pendidikan anak. Dua-duanya itu adalah sesuatu yang sangat harus dipertimbangkan di Indonesia. Makin saya itu bisa menyebarluaskan informasi ini, makin banyak lagi hewan yang terselamatkan, makin banyak lagi anak-anak yang didengar. Jadi saya di sini selain saya itu mempunyai tujuan untuk advokasi saya didengar, saya juga ingin membangun relasi saya bersama dengan finalis-finalis lain yang mungkin mereka pun juga hebat, orang-orang hebat gitu yang bisa bersama-sama menyuarakan advokasi saya, dan saya pun bisa memperkenalkan advokasi saya kepada mereka. Sebagai penambah platform untuk perjuanganmu selanjutnya kali ya. Betul. Ada lagi? Apa hujatan yang paling berasa sih? Kan. Nih ya, ada yang bikin meme gitu tentang jalan saya, katanya gimana ya, karena gini, pada saat itu untuk saya bisa berdiri lagi itu saya tuh harus menguatkan, membesarkan hati saya itu dalam hitungan 1, 2, 3 berdiri gitu loh. Itu saya nggak bisa kontrol bahu saya, kan kalau kita catwalk kan sebenarnya bahunya, saya nggak bisa kontrol lagi muka saya nggak bisa kontrol cara jalan saya tidak bisa kontrol bahu saya udah tidak memikirkan itu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya kuat berdiri. Hujatan paling berat itu buat saya itu adalah saya itu dibilang catwalk mabok walk, terus udah gitu dibilang katanya labak walk. Terus saya dibilang katanya mbaknya nantangin banget sih, mukanya biasa berantem. Terus saya dibilang katanya simpenannya siapa ini kok bisa sampai dia sampai sini gitu. Terus saya pernah dibilang gini, mbak Jawa kayak gini pantesnya nggak ikut pageant, tapi pantesnya ngemong anak di rumah. Ada masalah apa dengan mbak Jawa seperti saya? Gitu loh. Apakah tidak pantas atau tidak boleh mbak Jawa seperti ini? Saya seperti Miss Papua. Ada masalah apa dengan Miss Papua gitu loh? Bukannya memang ini warna kulit asli kita ya? Gitu. Jadi hujatan-hujatan seperti itu. Oh iya, terus ada di DM saya. Dibayar berapa lo bisa sampai 15 besar ngalahin yang lain-lain? Gitu. Itu